Dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat intransitif dan kalimat transitif. Manfaat mempelajari kalimat intransitif dan kalimat transitif ini tentu akan lebih terasa dalam kehidupan kita apabila kita mau mengaktualisasikannya. Hehehe, itu menurut aku sih. Tetapi aku yakin akan ada orang yang bertanya, masa iya sih belajar bahasa Indonesia seperti belajar kalimat intransitif dan kalimat transitif itu bisa diaktualisasikan? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, maka aku jawab, ya bisalah belajar bahasa Indonesia seperti belajar kalimat intransitif dan kalimat transitif itu juga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan manusia. Seperti apa caranya? Yuk kita ikuti bahasannya yang berikut ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa polanya. Misal kita belajar kalimat intransitif, maka kita ketahui polanya terdiri dari subjek, pelaku, ada predikat yaitu pekerjaan, tanpa ada objek atau sasaran. Setelah mengetahui polanya, maka lanjutkan dengan cara kedua, yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan seperti apa? Ya, kesimpulan manusia itu tak perlu menempatkan orang lain sebagai sasaran. Sasaran dari kemarahan, sasaran dari kejengkelan, sasaran dari target-target ambisinya. Tak perlu. Demikian juga kalimat transitif bisa diaktualisasikan. Caranya seperti tadi. Pertama, kita kenali dulu polanya. Pola kalimat transitif yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek itu pelaku, predikat pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan objek itu adalah sasaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kadang-kadang sasaran itu dibutuhkan oleh pelaku. Maka cara membuat kesimpulannya di langkah kedua, yaitu manusia hidup harus bertindak sesuai kebutuhannya, bukan berbuat sesuai dengan keinginannya. Supaya lebih paham, lebih ngerti, saya contohkan ya. Misalnya ibu membeli sesuatu, maka belilah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Jangan membeli sesuatu sesuai keinginan. Jika membeli sesuatu sesuai keinginan, maka di kanan, kiri, depan, belakang banyak barang-barang yang diinginkan, padahal tidak menjadi kebutuhan. Akan semakin jelas dalam contoh berikut ini. Ibu membeli baju. Ini benar,
ibu subjek membeli predikat, baju objek. Jadi susunan polanya sudah benar. Logika kebutuhannya juga benar karena objek baju yang dibeli itu memang digunakan oleh perempuan. Contoh, ibu membeli jilbab. Ini susunan pola transitifnya juga benar karena terdiri dari subjek, predikat, objek. Logika kebutuhan objeknya juga benar karena jilbab memang digunakan oleh perempuan. Namun contoh berikutnya, ibu membeli kopiah. Contoh ini tampaknya benar, polanya benar, terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Tetapi salah karena logika kebutuhan objeknya tidak tepat. Sebab kopiah itu biasanya digunakan oleh kaum laki-laki, tapi ternyata dibeli oleh seorang ibu. Jadi jelaslah di sini bahwa ibu membeli kopiah itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Oleh karena itulah ketika belajar kalimat transitif ini akan diaktualisasikan dalam kehidupan, maka seseorang itu harus melakukan perbuatan sesuai kebutuhan, jangan didasarkan kepada keinginan.